Malam harinya, wajah Yesus itu tampak di tembok saya, saudara. Dia berjubah merah, berjubah ini, ledang biru, berjubah merah, dan matanya merah menyala. Oten betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, umatnya bernama Tuti, sahabat. Tukang tipu. Ya, ini betulan ya, nama wanita ini adalah Tuti Ramlah katanya. Namanya Tuti Ramlah, pekerjaannya adalah memberikan kesaksian di mana-mana. Saya katakan begitu ya karena selain dia dulu pernah berkesaksian di Incopa-Pincopi, itu juga diputar berkali-kali videonya di sana dan hadir juga mungkin lebih dari satu kali. Nah, sekarang saya temukan lagi dia di Frankie, sahabat ya, di channel The Miracle of Life ya. Di sana dia memberikan kesaksian lagi ya. Memang Oten ini hidupnya bersaksi. Kalau tidak bersaksi, mati mereka. Ya, mati mereka kalau tidak bersaksi, sahabat. Ya, bukan Oten pula namanya kalau dalam kesaksian yang satu dengan kesaksian yang lain itu ada bedanya ya, sahabat. Mungkin itu juga yang menyebabkan namanya itu jadi Tuti, tukang tipu. Lain yang dibicarakan di Incopa-Pincopi, lain pula yang di Frankie. Berikut contohnya, sahabat. Saya memasuki sekolah pada tahun 1986. A few moments later. Berselang pada tahun 1987 ini terjadi pada diri saya. Saya bersekolah pada waktu itu kelas 1. Di Incopa-Pincopi dia kelas 1 SMA itu di tahun 1986. Di Frankie nambah 1 tahun lagi. Dan di sini di channel Frankie ini saya coba dengarkan apa yang disampaikan oleh si Tuti ini, agak lama saya dengarkan dan saya mendapatkan poinnya. Selain dia pernah mengaku beragama Islam dan dia juga seorang muslimah yang taat dan fanatik, itu kalau benar ya, sahabat. Kalau benar itu. Ya, tapi anggap benar sajalah dulu. Lalu dia kan murtad katanya. Dan ternyata murtadnya itu karena rudalnya om-om, sahabat. Berikut videonya. Berselang pada tahun 1987 ini terjadi pada diri saya. Saya bersekolah pada waktu itu kelas 1. Pada waktu kelas 1 itu saya mau pergi ke sekolah, tiba-tiba ada sebuah mobil lewat. Sebelum mobil itu lewat, saya menahan mobil angkut, tidak pernah ada yang mau angkut saya. Padahal saya berdua dengan seorang ibu. Tapi yang herannya, saudara, ibu ini diangkut sama mobil angkutan itu, saya kok tidak? Heran sekali. Padahal waktu saya sudah ke sekolah itu sudah mau jam terlambat. Sudah gelisah, namanya sekolah pendidikan guru itu paling disiplin sekali, saudara. Pada waktu itu saya tidak menyangka ada sebuah mobil datang menghampiri saya. Dia membuka kacanya dan katakan selamat pagi. Kaget saya. Kok ada seorang bapak yang tersenyum di hadapan saya. Oke, sebelum dia lanjut cerita halusinasi ini kita potong ya, sahabat. Karena kalau terlalu panjang nanti kita dengarkan gila pula kita dibuat. Kita coba menganalisis beberapa kalimat yang keluar dari mulut Tuti ini yang barusan ya. Pertama, dia pagi-pagi itu bersama seorang ibu-ibu menunggu angkot. Lalu katanya ibu itu diangkut dan dia ditinggal, sahabat. Dan dia heran, kenapa ibu itu yang diangkut, saya tidak, katanya. Kalau menurut saya, sahabat, dua saja kemungkinannya. Yang pertama, angkot itu penuh. Yang kedua, ibu ini gila. Dua itu saja. Kalau tidak penuh, orang ini gila. Karena setahu saya angkot itu atau sopir angkot itu enggak membeda-bedakan penumpang. Kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, itu semuanya diangkot asalkan ada uang dan asalkan waras. Angkotnya tidak penuh. Tapi pikiran wanita ini diceritanya didramatisir lah itu. Didramatisir lah itu keadaan. Sehingga dia tidak diangkot. Lalu tibalah om-om yang membawa mobil kemudian berhenti di depan dia dan menawari untuk ikut tumpangan. Nah, di sini dimulai dari om-om yang punya rudal. Berikut lanjutannya.
Mulanya saya agak takut juga, cemas juga, kok ada bapak-bapak mau datang dengan saya. Tetapi karena masalah waktu, saya takut terlambat, terpaksa saya naik. Dia menawarkan saya dengan belas hati, Nona silakan naik. Saya naik dan saya sapa dia, selamat pagi. Dia perkenalkan nama saya Pak Jack. Dia bilang, oh iya Pak. Dia katakan, Nona mau turun kemana? Kebetulan saya sekolah di pendidikan guru Pak. Mungkin punya cerita, dia tanya alamat saya. Dia bilang, sekolahnya di mana? Alamatnya di mana? Kebetulan saya tinggal di kompleks ABRI. Nah, pada waktu itu dia mengantar saya sampai dia berikan saya uang jajan. Uang jajan itu 5.000 perak, tahun 87 itu besar sekali nilainya. Ya. Jadi kami kalau anak sekolah, simpan itu uang, saudara. Keesokan harinya, saya tidak masuk sekolah, saya sakit. Tapi bapak ini mencari saya lagi. Tapi untung pada waktu itu saya kasih alamat. Jadi dia datang mencari terus diri alamat saya katanya. Besoknya itu saya ke sekolah. Mungkin 2 hari kah saya sakit itu datang ke sekolah, saya dipesan sama guru. Astuti, kemarin ada kamu punya om datang dari Manado. Kenapa ini ada surat dia bawa? Tukang tipu ini bilang bahwa dia sakit sehingga tidak masuk ke sekolah. Untung dia sudah kasih alamat ke bapak itu. Om-om yang punya rudal namanya Jack. Nama rudalnya Jack, sahabat. Katanya untung beri alamat ke dia dan om itu mencari alamatnya. Tiba-tiba ceritanya berubah. Setelah 2 hari dia tidak masuk sekolah, apa kata gurunya? Tuti, kemarin ada om-om kamu datang untuk mencari kamu. Ini ada surat. Ongo. Pikiran saya tadi omnya itu datang ke rumah karena dia berikan alamat rumah, sahabat. Ternyata datangnya ke sekolah. Akan rudal Jack namanya itu. Entah apa aja yang disampaikan oleh mulutnya dia. Tapi memang dasarnya Tuti ya kan, tukang tipu ya suka-suka dia. Ngalir aja mulutnya itu kalau sedang nipu ya sahabat. Sehingga saking ngalirnya dia tidak tahu mana kalimatnya yang saling bertabrakan gitu. Dan tidak tahu pula ternyata dia sedang menceritakan bahwa dia dulunya bukan Islam. Apalagi muslimah yang taat. Dia dulu murtad karena uang 5.000 yang dikasih oleh om-om yang punya rudal yang bernama Jack. Astagfirullah. Lanjut lagi sahabat. Oh, dari Manado, tapi saya punya keluarga nggak ada di Manado. Karena kami kan orang sini, orang Makassar. Jadi sesudah itu, oh iya, ini dia tinggalkan nomor telepon. Jadi lewat nomor telepon itu dikasih tinggal, saya teleponlah bapak itu. Saya bilang, selamat siang Pak Jack. Oh, selamat siang. Saya cari kamu kemarin, tidak pergi sekolah. Jadi berselang komunikasi kami itu, persahabatan kami jalan hari demi hari, waktu demi waktu kami lewati. Di dalam perjalanan mobil, di atas mobil kami selalu cerita, komunikasi dan canda. Dia katakan, kalau Tuti agamanya apa? Dia tanya. Oh, agama saya Islam, Pak. Dan saya tanya, kenapa Pak? Oh, Islam. Saya balik tanya, kalau Bapak agamanya apa? Oh, kalau kami Nasrani. Terus terang saya bilangnya, kalau kita Muslim itu, yang apalagi kalau kita yang taat itu, yang dia menyebut, orang menyebut kata Nasrani, itu pasti di dalam hatinya kaget. Oh, tidak mau. Tapi kalau umpamanya orang biasa dia biasa aja. Tapi kalau umpamanya orang yang begitu dia taat dan fanatik sekali ya, dia setia pada Allahnya itu, dia kalau dapat dengan orang Kristen, terus terang saya bilang, walaupun dia tidak nampak dia katakan itu, kamu itu gimana ya? Pasti dalam hati, kamu ini golongan kafir. Iya, karena saya begitu pribadi saya ini ya. Bohong itu sahabat ya. Nggak ada orang taat ya terhadap agamanya terutama Islam, lalu ketika berjumpa dengan orang non-Islam katakanlah kafir itu lalu kaget dan merasa tidak biasa. Malah orang yang taatlah yang merasa sangat biasa ketika berjumpa dengan orang yang non-Islam, karena orang yang taat itu dia mempelajari agamanya, mempelajari Islamnya, dia udah tahu bagaimana karakter orang non-Islam, udah paham. Jadi Tuti ini kaget bukan karena agamanya si Jack itu, tapi karena rudalnya. Karena rudalnya dia kaget itu. Lalu didramatisirlah seolah-olah dia ini dulunya Islamnya fanatik, muslimah taat. Kenapa? Karena dia kaget melihat orang yang beragama Nasrani. Jadi kalau Anda kaget melihat agama Nasrani, artinya Anda muslimah yang taat. Ongok. Ongok raya sahabat. Padahal cerita aslinya sejak pertemuan awal dia dengan si Rudal Jack ini, 3 tahun setelah itu mereka menikah sahabat. Berikut pengakuannya. Jadi bisa kami cerita hari demi hari terus kami lalui, kita lewati. Bilang kamu mau, saya temani selalu anak. Kebetulan anak saya tidak ada anak perempuan. Saya mau jadikan kamu seperti anak saya. Bayangkan dia ingin mengangkat saya sebagai seorang anak karena Pak Jack ini istrinya sudah meninggal dan dia barunya anak laki-laki semua. Jadi pas dia bertemu dengan saya anak perempuan, jadi dia minta sesuatu
anak perempuan. Jadi berselangnya kita berkenalan itu sudah sekian lama, 87, 8, 9, 10 ya, 1 kami nikah. Nah, di sini terungkap yang sebenarnya itu. Dia dipengaruhi oleh rudalnya si Jack. Bukan karena dia dulunya Islam, apalagi dia seorang muslim yang taat dan fanatik terhadap Islam, tapi karena rudalnya Jack. Ini fakta yang sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sejak awal rudal Jack itu sudah merasuki rongrongan goa si Tuti ini. Ya, nah ketika si rudal itu sudah mengaung-ngaung di dalam gua, yang terjadi setelah itu adalah Tuti ini melihat Yesus. Berikut pengakuannya. Dia katakan, ingat, Tuti, hanya lewat Yesus kita masuk surga. Pada waktu itu, kata Jack, dia bilang, jangan kau ucapkan kata itu lagi. Najis bagi saya. Nama Yesus itu najis bagi saya. Pada saat saya berkatakan kata najis itu, karena saya tidak tahu bahwa ini akan terjadi yang fatal bagi saya. Malam harinya, wajah Yesus itu tampak di tembok saya, saudara. Dia berjubah merah, berjubah ini, ledang biru, berjubah merah, dan matanya merah, menyala, dan setiap pandangannya, saudara, menikam siapanya jatuh. Memang kerjaannya tipu-tipu.